Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan serta kelapangan waktu untuk mengupgrade ilmu kita. Begitu pula salat dan taslim kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita. Dan insya Allah melalui video kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan Adlink. Dan ini adalah tutorial untuk mahasiswa untuk menggunakan Adlink. Kita akan nanti berkenalan dengan banyak-banyak fitur yang ditawarkan oleh Adlink dan bagaimana cara mengaksesnya. Baiklah, untuk yang bagian pertama, Adlink, kita harus tahu dulu bahwa Adlink itu merupakan platform pembelajaran online. Dalam satu kali klik itu bisa memiliki banyak fitur dan mudah serta gampang dijangkau ya, dan tersedia untuk bagian website maupun juga dalam versi aplikasi. Jadi ya, fitur yang ditawarkan Adlink adalah kemudahan untuk pembelajaran online. Dan di sini bagian pertama adalah untuk mengakses Adlink. Jadi teman-teman bisa mengakses Adlink pada link berikut ini ya, adlink.id, ataupun juga bisa mendownloadnya di Play Store ya, dengan aplikasi Adlink by Sevima. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara loginnya ya. Cara loginnya adalah bagi mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi ya, silahkan melalui bagian siakat. Nah, bisa juga kita login melalui umum ya, jika kita tidak terdaftar di perguruan tinggi atau perguruan tinggi kita itu tidak kerjasama dengan Sevima, tapi kita ingin belajar juga menggunakan Adlink, bisa melalui umum. Tapi di sini kami tutorialkan untuk mahasiswa yang kampusnya itu sudah kerjasama dengan Sevima dan ingin melakukan akses di Adlink. Jadi menuju ke siakat ya. Terus silahkan pilih perguruan tingginya, misalnya IAIN Parepare, ketikkan saja IAIN Parepare ya, Parepare nanti akan muncul di situ. Terus silahkan masukkan username-nya. Masukkan username-nya berupa NIM dan kata sandinya ya. Kata sandinya ini sesuai dengan yang ada di siakat Anda ya. Oke, bagian ketiga adalah tampilan atau beranda Adlink. Tampilan awal ketika sudah berhasil login di Adlink. Nah, di sini ada banyak sekali ya yang bisa kita lihat. Ya, kita mungkin mulai dari pojok kanan atas dulu. Di sini adalah bagian notifikasi, profil dan informasi serta kuota. Jadi kita bisa mengubah profil kita ya di bagian menu sebelah kanan ini ya. Silahkan nanti untuk mengupdate profilnya, entah foto profilnya, emailnya, nomor HP-nya dan sebagainya. Terus di sini bisa juga kita lihat ada jadwal mingguan untuk jadwal perkuliahan. Terus bagian tengah ini adalah bagian informasi ya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan di bagian beranda ini, entah itu dari ruang kursusnya ataupun juga dari info-info atau artikel-artikel yang seputar kampus begitu ya. Terus di sini bagian kelas umum ya untuk user yang bukan siakat. Terus di sini adalah kelas akademik untuk user siakat. Jadi kita bisa melihat mata kuliah yang kita program di sini dan kita bisa mengeceknya satu persatu ya. Terus untuk bagian selanjutnya adalah pastikan sambungkan akun Anda di Adlink. Jadi seperti yang kami bilang tadi, di pojok kanan atas itu adalah bagian profile. Nah, di bawah profile itu adalah sambungkan akun. Jadi silahkan sambungkan dulu akun Adlink Anda dengan si akad Anda. Itu akan secara otomatis ya. Nah, nanti kalau sudah tersambungkan, Anda otomatis bisa melihat mata kuliah yang Anda programkan ya di bagian ruang kelas nantinya. Nah, di sini yang seperti yang kami bilang tadi, di bagian ruang kelas ini Anda bisa mengecek mata kuliah apa saja yang Anda programkan untuk semester tersebut. Dan di sini dicontoh hanya ada satu ya mata kuliah. Tapi kalau Anda misalnya memprogram 6 mata kuliah, 7 mata kuliah ya, nanti dia akan berjejer di bawah sini ya. Tapi di sini contoh hanya menampilkan satu saja ya sebagai contoh. Ya, nanti akan tampil seluruh mata kuliah yang Anda programkan. Pastikan kelas akademik pada Adlink sudah ada sesuai dengan kelas isi akad.
Jika belum lengkap, hubungi dosen pengajar atau admin prodi. Ya, jika terjadi tidak bisa sinkron ya silahkan nanti menghubungi dosennya atau adminnya ya. Terus untuk fiturnya, nah apa saja nih yang bisa kita bagikan di dalam kelas ya. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah info. Jadi Anda dapat menggunakan fitur ini untuk membagikan informasi penting terkait pembelajaran ataupun kegiatan kampus. Dan di sini ada juga kegiatan survei. Anda dapat menggunakan untuk voting atau polling jika terdapat informasi yang ingin di votingkan, misalnya penunjukan ketua kelas misalnya, atau misalnya untuk kegiatan pengerjaan project misalnya bisa melakukan fitur ini ya untuk voting ketika di dalam kelas seperti itu. Terus yang bagian ketiga adalah digunakan untuk membagikan informasi mengenai acara. Ya, di sini acaranya sudah sangat lengkap ya, sudah ada tempat, tanggal, dan jam berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi kita bisa membagikan informasi seputar apa nih nanti kegiatannya ya. Jadi saling bertukar informasi di dalam kelas. Jadi dosennya bisa tahu, mahasiswanya juga tentu bisa saling mengetahui ya untuk kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan seperti itu. Nah, di sini bagian keenam adalah file apa saja nih yang dapat Anda bagikan. Jadi Edlink ini sudah mendukung banyak tipe file ya, dan itu sudah sangat cukup ya untuk kita belajar ya dengan menggunakan bentuk-bentuk atau format-format file berikut ini. Yang pertama adalah PDF, yang kedua adalah dokumen ya, yang ketiga adalah PPT, yang keempat adalah Excel, ada juga yang kelima dalam bentuk gambar, dan ini adalah YouTube. Jadi kita bisa mentautkan link YouTube sehingga kita bisa membagikan video pembelajaran dan bisa disimak oleh kelas maupun dosennya. Nah, untuk bagian ketujuh, bagaimana cara membagikan informasi pada kelas? Ini adalah tutorial tadi ya, kan tadi ada ada 3 fitur tadi ya. Nah, fitur yang pertama adalah membagikan informasi. Jadi caranya adalah silahkan pilih kelas yang akan dibagikan informasinya. Misalnya Anda program 7 mata kuliah nih. Nah, silahkan pilih dulu di mata kuliah mana yang akan kita buatkan informasi. Nah, setelah dipilih, contohnya di sini adalah praktek fisika ya. Terus di sini memilih kelasnya ya, itu informasinya, mengatur infonya. Terus klikkan saja langkah berikutnya, dan di sini dia menuliskan deskripsi atau info tersebut. Nah, di sini ada 2 pilihan, apakah mau dibagikan sekarang ataukah mau dibagikan nanti. Kalau dibagikan sekarang, setelah diklik bagikan sekarang itu infonya langsung muncul di beranda. Tapi kalau misalnya bagikan nanti, itu berarti sesuai dengan jadwal yang kita pilih. Informasinya itu akan tersebar sesuai dengan jadwal yang kita atur. Oke. Terus bagaimana cara menambahkan berkas? Nah, silahkan di sini ketika ingin memberikan tadi info, tapi kita ingin memberikan lampiran juga nih. Nah, silahkan klik saja bagian tambah berkas. Nanti di situ akan diarahkan menuju media library atau tempat penyimpanan. Nah, silahkan pilih dokumen yang mana yang akan dibagikan pada informasi tersebut. Setelah diyakin ya, silahkan centang lalu pilih item. Terus fitur yang lain adalah bagaimana cara menambahkan survei pada kelas ya. Nah, di sini sama pada step pertama tadi ya, kita pilih dulu kelas yang akan diberikan informasi. Terus masukkan judul survei dan berikan juga opsi-opsi tentang survei tersebut. Nah, di sini dicontohkan dia ingin melakukan survei, ada berapa jumlah besaran pokok. Nah, di sini dia tuliskan opsinya 7, 8, 9. Nah, setelah itu klik langkah berikutnya ya, sama seperti tadi ada pilihan apakah survei ini akan dibagikan sekarang ataukah dibagikan nanti. Jadi sisa dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, fitur selanjutnya ini adalah bagaimana cara menambahkan acara di dalam kelas. Ya, sama seperti dengan kawan-kawannya yang tadi, kita pilih dulu kelasnya. Setelah itu masukkan detail acaranya seperti apa. Nah, di sini dia judul acaranya adalah acara seminar fisika. Nah, di sini kalau mau menambahkan berkas ya silahkan tambahkan tadi ya, kayak tadi nanti diarahkan ke tempat penyimpanan.
Terus di sini ada nih tanggalnya, kapan sih acara ini dimulai. Nah, atur saja sesuai dengan tanggal acaranya ya. Setelah itu lakukan langkah berikutnya. Ya, ada lagi pilihan nih, apakah dibagikan sekarang atau nanti ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Dulu video pengenalan fitur Edlink untuk mahasiswa. Untuk video selanjutnya, Anda bisa menonton penjelasan tentang fitur apa saja yang dosen bisa berikan kepada mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran menggunakan Edlink. Jangan lupa disimak videonya agar Anda bisa memahami dengan baik interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen via Edlink.